Oke, sorry ya. Ibu Lili ada, Ibu Ida apa, Pak Slamet, Pak Mehmet. Alhamdulillah oke kita terus jalan. Kita mulai. Oke, baik. Kita mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi di acara kajian hadis kita pada hari ini Selasa 15 Agustus 2023 dan tentunya bersama guru kita Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Dan baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana hadis pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Dan sekarang kita akan mengkaji lebih mendalam tentang hadis pada periode ketiga, periode sahabat kecil dan tabi'in besar. Dan selanjutnya, seperti biasa, pengantar kajian kita akan disampaikan oleh guru kita selama kurang lebih 20 menit. Dengan hormat kepada Ayahanda, dipersilakan Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para muridku yang saya banggakan, pertama-tama syukur Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hadir kembali di forum Zoom pada hari ini dalam rangka kajian hadis yang saya langsung menyampaikan materinya. Kawan-kawan sekalian, kajian kita pada hari ini adalah hadis pada periode ketiga, yaitu periode sahabat kecil dan tabi'in besar. Yang lalu kita sudah menguraikan mengenai hadis pada masa Utsman dan Ali. Nah, periode Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali adalah periode kedua. Periode kedua itu kawan-kawan disebut sebagai periode sahabat besar. Periode pertama adalah periode Rasulullah. Periode Rasulullah adalah periode di mana Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya, baik dalam bentuk ucapan, baik dalam bentuk perbuatan, maupun dalam bentuk pengakuan dari Nabi. Pada masa sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, atau masa Khulafaur Rasyidin, tidak banyak berkembang hadis. Bahkan mereka menentukan syarat-syarat penyebaran hadis atau penerimaan hadis. Periode ketiga adalah periode sahabat kecil dan tabi'in besar. Yang dimaksud dengan sahabat kecil itu sahabat-sahabat junior yang dimaksud. Sahabat-sahabat besar adalah sahabat-sahabat senior. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu dikategorikan sebagai sahabat besar atau sahabat senior. Sedangkan sahabat-sahabat kecil adalah sahabat junior. Jadi ketika mereka bersama Rasulullah itu masih dalam usia muda. Nah, kemudian tabi'in besar, tabi'in itu kawan-kawan adalah seseorang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi mereka bertemu dengan para sahabat. Nah, ini bedanya. Tabi'in adalah orang-orang yang tidak bertemu dengan Nabi, tapi mereka bertemu dengan sahabat.
apakah itu sahabat besar ataupun sahabat kecil. Ini pengertian sahabat besar dan sahabat kecil. Tabi'in besar adalah orang-orang yang sudah usia dewasa menjadi orang-orang yang bertemu dengan para sahabat, bergaul dengan sahabat-sahabat kecil. Ya. Baik, ini pengertian sahabat kecil, sahabat besar, tabi'in besar, nanti ada tabi'in kecil. Tabi'in kecil itu tabi'it tabi'in. Baik, seperti yang saya katakan tadi, tabi'in besar adalah para pengikut Rasulullah SAW yang sudah mengalami usia dewasa mendampingi para sahabat. Tetapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Pada masa ini penyebaran Islam sudah mulai dilakukan ke berbagai daerah. Seperti Syam, kemudian Irak, Syam itu Syria sekarang ini, Irak, Mesir, Persia, dan Spanyol. Sudah mulai berkembang Nadia. Tadi tidak hanya di Madinah, tidak hanya di Mekah, tapi mereka sudah keluar ke Syria, ke Irak, kemudian ke Mesir, bahkan ke Persia dan Spanyol. Ini Persia ini kategori apa namanya sekarang ini Iran, ya, Iran, Persia dan Spanyol, Spanyol Istanbul. Ya. Jadi sudah mulai perkembangan masyarakat Muslim menyebarkan agama Islam. Mereka menaklukkan kota-kota itu dan sehingga kota-kota itu berada di bawah naungan Islam. Dalam sejarah disebutkan Nadia, Islam berkuasa di Saudi Arabia, di Jazirah Arab, kemudian di Persia, kemudian di Spanyol selama 700 tahun. Itu ketika itu Islam itu menjadi adidaya ketika itu tidak ada tandingannya. Barat belum. Barat ketika itu masih dalam kegelapan dia belum. Hal ini terjadi mulai kira-kira tahun ke-17 Hijriah sampai tahun 93 Hijriah. Ini terjadi penaklukan seperti ini adalah mulai dari tahun 17 Hijriah setelah pemerintahan apa namanya berkembangnya itu pemerintahan setelah pemerintahan Utsman Ali ya. Pada periode-periode ini umat Islam menaklukkan berbagai daerah di luar Jazirah Arabia, di luar Mekah dan Madinah. Kawan-kawan sekalian, murid-muridku yang saya banggakan, Hasbi As-Siddiqi memberikan contoh. Salah satu contoh bagaimana sahabat itu mencari hadis dari seorang sahabat kecil. Bagaimana dia mencari hadis? Sahabat mencari hadis kepada orang-orang yang mengetahui hadis itu. Misalnya dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari, Ahmad bin Hambal, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Mereka mengatakan bahwa Jabir pernah pergi ke Syam, ke Syria, melakukan perlawatan selama sebulan. Bayangkan perjalanan mencari hadis, satu hadis selama sebulan dia pergi. Untuk menanyakan sebuah hadis yang belum pernah didengarnya. Ia bertanya kepada salah seorang sahabat yang tinggal di Syam, yaitu Abdullah bin Unais al-Ansari. Jadi dia pernah mendengar hadis itu dari seseorang, yang kata seseorang itu, aku pernah dengar hadis ini dari Abdullah bin Unais al-Ansari. Dia pergi cari, benar nggak itu hadis? Coba Nadia, dia dari Madinah ke sana sebulan lamanya mencari hadis. Coba tidak heran Nadia kalau kita sekarang ini harus belajar jauh-jauh mencari itu. Oke. Hasbi memberikan contoh sebuah hadis. Saya bacakan hadisnya yang dicari oleh
seorang sahabat itu mencari hadis di Syria. Apa hadis yang dia cari? Ada hadis yang bunyi begini. Yuhsyarun nasu uratan uzlan buhman. Hadis itu menurut Jabir, dia pernah mendengar hadis ini, tapi dia mencari sumbernya dari siapa. Apa makna hadis ini? Yuhsyarun nasu, kawan-kawan, bahwa seluruh manusia nanti akan dikumpulkan di hari kiamat uratan dalam keadaan telanjang. Bayangkan dia udah pakai baju. Gimana itu udah pakai baju? Uratan, kemudian uzlan itu tidak berkain. Kemudian buhman berwarna hitam. Jadi manusia telanjang, tidak berpakaian, kulitnya berwarna hitam. Jadi kulit kita nanti Nadia yang putih-putih jadi hitam semua. Kita nanti tidak berpakaian apapun. Gimana melihat aurat sesama? Di hadis lain itu tidak ada manusia memandang ke auratnya orang. Ada orang pandangannya lurus semua Nadia. Baik. Wa ma lahum, katanya, bagaimana bisa? Kami bertanya. Kulna wa ma lahum, bagaimana mereka bisa jadi begitu? Qala, Nabi menjawab, laisa ma'ahum syai'un. Tidak ada beserta mereka sesuatu. Tidak ada pakaian apapun, badan ansih. Tidak ada apapun. Tidak ada pakaian, tidak ada apapun. Fayunadihim nida'un. Maka mereka diseru oleh sebuah seruan. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man karuba. Panggilan dan seruan itu dapat didengarkan oleh orang yang jauh maupun oleh orang yang dekat. Jadi seruan itu didengar oleh semua orang. Apakah orang yang jauh sekali ataupun orang yang sangat dekat dari seruan itu. Apa seruan itu, Nadia? Anal Malik. Akulah raja. Anad Dayyanu, akulah Tuhan yang akan memberikan balasan. Itu seruan itu berbunyi seperti itu. Lalu seruan itu bunyinya lanjutannya, la yambagi li ahadin min ahlin nari, tidak pantas bagi seseorang dari ahli neraka ayyadhulan nara, untuk memasuki neraka, wa indahu mazlamatun. Baginya itu ada kezoliman. Ada kezoliman yang dilakukan oleh seseorang ahli neraka sebelumnya itu, hatta aku saha minha, sehingga aku membalas dari kezoliman yang dilakukannya itu. Jadi sebelum dia memasuki neraka, dibalas dulu kezolimannya itu. Kemudian wala yambagi li ahadin min ahlil jannati. Tidak pantas bagi seseorang dari ahli surga ayyadhulal jannata, untuk memasuki surga. Wa ahadun min ahlin nari, padahal ada salah satu dari ahli neraka, salah satu calon ahli neraka, yatlubuhu bimazlamatin, yang menuntutnya karena dia telah melakukan perbuatan zolim kepadanya waktu di dunia. Ini ahli neraka menuntut, ya Allah, dia dulu pernah zolim kepadaku, tapi dia sekarang ahli surga. Aku tuntut dari dia. Kemudian kata seruan itu, hatta aku saha minhu hatta lutmati. Sehingga aku membalasnya darinya itu. Dan aku tuntut penganiayaan itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hatta lutmata, sampai dibalas kezalimannya. Jadi itu seruan itu berbunyi begitu.
Aku adalah Raja, aku adalah Tuhan yang maha membalas balasan kepada kalian. Tidak pantas bagi seseorang ahli neraka untuk masuk neraka, wa indahu mazlamatun, padahal dia masih memiliki sebuah kezaliman yang dilakukannya di dunia, hatta aku saha minhu, sehingga aku membalas kezalimannya itu darinya. Demikian juga ahli surga tidak pantas masuk ke surga, padahal ada salah seorang dari ahli neraka yang menuntut kezaliman darinya untuk diberi balasan kepadanya. Lalu para sahabat bertanya, kulna ya Rasulullah, kami bertanya, kaifa wa innama na'tiyallaha uratan? Bagaimana bisa kami datang kepada Allah itu dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berpakaian, kemudian dalam keadaan berkulit warna hitam. Qala Rasulullah SAW, bil hasanati wassayyiati. Jawab Nabi, dengan kebajikan dan kejahatan. Ini kawan-kawan salah satu hadis yang dicari oleh sahabat. Dia mendengar dari seorang sahabat, kemudian dia cari sumber hadis itu di Sam. Sampai dia melakukan perjalanan sebulan lamanya hanya mencari satu hadis. Coba hebatnya itu. Selanjutnya, Abi Ayyub Al-Ansari pernah pergi ke Mesir untuk menemui Uqbah ibnu Amir lantaran keperluan menanyakan sebuah hadis kepadanya. Jadi ada yang ke Mesir lagi. Yang ke Mesir itu dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis yang dicarinya dari Abu Al-Ayyub itu ialah hadis yang menyatakan man satara musliman fid dunya ala kurbatihi satarahullahu yaumal qiyamati. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menutupi seseorang muslim, menutupi aib Nadia. Makanya tidak boleh kita membicarakan aibnya orang. Tidak boleh. Kenapa? Kalau kita membuka aibnya orang, maka Allah akan membuka aib kita di hari kiamat. Man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia ini, ala kurbatihi, terhadap kesukaran-kesukaran yang menimpa muslim itu, ala kurbatihi kurbatan, kesulitannya, satarahullahu yaumal qiyamati, maka Allah akan menutupnya di hari kiamat nanti. Hadis sepotong ini Nadia dicari oleh Abdul Ayyub Al-Ansari ke Mesir. Bayangkan dari Madinah ke Mesir mencari hadis itu. Oh, dahsyat. Kita ini kalau Nadia belajarnya dari Jakarta ke Depok, dekat banget. Disiapkan asrama lagi, enak banget. Kalau dulu itu mencarinya itu luar biasa Nadia. Kemudian setelah itu apa? Dengan masuknya hadis ke dalam fase ini, mulailah dia ditebarkan dan mulailah perhatian diberikan kepadanya dengan sempurna. Ini perhatian sahabat luar biasa ini. Memang mulai diberikan perhatian sempurna kepada para sahabat oleh tabi'in. Para tabi'in berusaha menjumpai para sahabat. Jadi para tabi'in Nadia berusaha menemui sahabat untuk mendapatkan hadis-hadis dari sahabat itu. Mereka sebaik mengetahui kedatangan seorang sahabat, berkerumunlah kepadanya. Ketika sahabat datang ke tempat itu, datanglah tabi'in. Belajar, gimana ini? Tentang sebuah hadis. Coba Nadia, demikianlah mereka itu mencari hadis dan menyebarkannya. Pada masa sahabat kecil dan pada masa tabi'in besar, itu hadis itu tersebar luas di mana-mana, dan para sahabat melakukan pencarian hadis itu kemana-mana. Sampai ada yang ke Syria, sampai ada yang ke Mesir mencari sumber hadis itu. Itulah Nadia sebagai pengantar perkuliahan, pengantar kajian kita pada hari ini. Sekian. Baik, menarik sekali Ayahanda.
Demikian Bapak Ibu, tadi Ayahanda kita telah menjelaskan hadis pada pada periode ketiga, periode sahabat kecil dan tabiin besar. Dan seperti biasa kita memiliki waktu 15 menit untuk bisa berdiskusi dengan Ayahanda kita, menggali ilmu lebih dalam, mendapat pencerahan-pencerahan dari Ayahanda kita tentunya melalui pertanyaan atau diskusi dari Bapak Ibu semua. Disilakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, disilakan. Sini ada Pak Musni baru bergabung tadi, Alhamdulillah. Juga ada Ibu Lili, Ibu Ida, Pak Edwin, dan Pak Abdullah. Disilakan jika ingin berdiskusi. Ayah, sambil menunggu Ayahanda, Oke, dia ada sedikit pertanyaan. Baik, Prof. silakan Oke, Nadia, Pak silakan Kak. Abdullah. Ada Ya, Pak Abdullah ya. Disilakan Pak Abdullah. ya, terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati, kami muliakan guru kita bersama, Bapak Prof. Mm-mm. Ada hal yang realitas ini yang sebenarnya mengganggu apa ya, tanda petik yang mengganggu iman masyarakat di era modern ini. Dengan munculnya beberapa mubalik atau ustaz di media itu, sepertinya dia lebih mewajibkan hadis itu daripada Al-Quran, Prof. Dan itu juga yang menjadi potongan-potongan statement itu dalam bentuk misalnya TikTok dan seterusnya. Hmm. Contoh, mereka misalnya ustaz itu ada bahasa kemarin itu, ada hadis. Dia membawa apa betul itu hadis rawahu Bukhari Muslim. Memelihara janda itu sama dengan puasa siang malam. Itu dan itu apa namanya kemuliaan tertinggi daripada bagi si pemelihara janda. Ini kan satu sisi itu bisa memberikan semangat teman-teman yang sudah tidak ada suami, tapi sisi lain ini juga kan tanda petik mungkin sedikit membuli atau menghina begitu, Prof. Mungkin perlu memang ada kriteria hadis yang memang harus diterima oleh kita. Ini jujur saya juga ini bukan the ingkar hadis, tapi jarang, jarang saya buka hadis, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf ini tidak menyebut nama. Biasa saya tidak simpatik itu kalau ada ustaz meskipun mengatasnamakan C atau keturunan Said, Prof. Itu mengata-ngatai orang itu. Jadi kira-kira menurut Prof yang banyak baca hadis, bagaimana Rasulullah itu SAW menghadapi misalnya musuh, menghadapi orang yang malas sholat, menghadapi orang yang dosa sama orang tua atau sosial itu, Prof. Tabe supaya bisa dibaca oleh semua orang di YouTube itu sampaikan, tolong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Langsung saja ya Anda mohon pencerahannya, disilakan. Baik, luar biasa pertanyaan Pak Abdullah ini. Jangan-jangan ada kecenderungan mau memelihara janda ini. Tidak, Prof. Ada teks hadisnya saya lupa. Eh, Sebenarnya situ bukan memelihara janda, menyantuni janda-janda dan anak yatim. Saya ingat lupa bunyi hadisnya itu. Ah, me- Menyantuni janda dan anak yatim. Nah, ada hadisnya itu. Tapi kalau apa namanya, apa tadi kata Pak Abdullah, Memelihara ya. Ya, memelihara, sama nah, dengan puasa puasa siang malam. ya Itu orang itu seingat saya menyantuni anak yatim dan janda. Itu ada hadisnya. Saya lupa teks hadis Arabnya itu. Saya pernah baca. Nah, ini yang perlu kita lihat. Sebenarnya saya kira dia ingin menyampaikan begitu besar pahala dari menyantuni janda dan anak yatim sama dengan dia berpuasa setiap hari sepanjang hidupnya. ya, ya. Jadi itu. Jadi eh, dan teks seperti ini Pak Abdullah tidak ditemukan di dalam Al-Quran.
Karena itu tidak heran mereka itu seperti itu. Jadi menyantuni, jadi situ menyantuni, bukan memelihara. Mungkin dalam pengertian lain itu kalau memelihara mungkin terjemahannya itu yang mungkin berbeda. Yang saya lihat menyantuni janda-janda dan anak yatim. Kita tahu Pak Abdullah, Rasulullah itu disebut digelar Abul Yatama. Abul Yatama itu ayah dari anak-anak yatim. Mengapa? Karena Nabi sendiri adalah yatim. Masih dalam kandungan Rasulullah, ayahnya Abdullah meninggal di Madinah, dikuburkan di Madinah. Kemudian baru umur beberapa tahun, masih sangat muda, ibunya meninggal dunia. Nah, itu jadilah dia anak yatim, maka digelarilah oleh sebagian orang dengan Abul Yatama, ayah dari anak-anak yatim. Itu banyak hadis Pak Abdullah yang berkaitan dengan bagaimana menyantuni orang, bagaimana memberi sedekah kepada orang. Saya saya pernah membaca sebuah hadis. Jadi nanti di akhirat itu Allah bertanya kepada seseorang, menyampaikan kepada seseorang, hai hambaku, katanya, kamu di dunia dulu itu aku datangi untuk meminta makanan kepadamu, padahal ada padamu makanan. Tetapi aku tidak memberikan aku makanan itu, kata Allah. Hamba itu langsung menjawab, ya Allah, bagaimana bisa engkau meminta makanan kepadaku di dunia dulu, padahal engkau itu maha kaya, maha memiliki, tidak mungkin. Lalu Allah berkata, tapi ketika itu ada hambaku yang datang kepadamu meminta makanan, tapi engkau tidak pernah memberikan kepadanya. Ya. Sebenarnya kata Allah, yang datang pada itu si fulan, sebenarnya yang datang itu aku, kata Allah. Coba, gimana itu pentingnya menyantuni orang. Saya juga, Pak Abdullah, terus terang aja, tidak elok kita lagi makan, datang tukang ngamen, itu paling tidak enak bagi saya. Kita lagi makan, datang ngamen di situ. Ya sudah, saya bilang sama Anu, terus kasih uang aja, kasih uang. Sudah suruh pergi aja. Tidak enak, kita lagi makan, dia ngamen di situ. Kemudian mereka yang minta-minta seperti itu. Walaupun sekarang itu ditolerir, mereka seperti itu diorganisir. Nah, ini persoalan lain lagi. Diorganisir dalam perkembangan berikutnya itu. Tapi intinya adalah memberi makanan itu, menyantuni orang adalah sebuah amal yang sangat baik. Membantu orang menyelesaikan urusannya orang ketika dia menghadapi kesulitan, itu amalan yang paling bagus. Itu makanya dikatakan di situ, menyantuni janda-janda dan anak yatim itu adalah sebuah amal yang pahalanya luar biasa, sama dengan kalian puasa setiap hari selama hidup. Nanti saya mau cek hadisnya, aduh lupa hadisnya itu. Ini yang pertama. Karena itu kawan-kawan sekalian, berapapun yang kita miliki, kalau kita melihat orang-orang begitu, kita kasih. Bahkan dalam hadis lain, pemberian dari orang yang sangat membutuhkan kepada orang lain itu lebih hebat daripada pemberian dari orang-orang yang memiliki kelebihan. Jadi orang yang tidak punya kelebihan, dia punya untuk dirinya sendiri, tapi tetap dia berbagi kepada orang lain. Itulah pemberian yang paling bernilai harganya, kata Rasulullah. Oke. Maka tidak heran itu Pak Abdullah, ya. Saya apa ya, mengalami banyak hal yang begitu. Ada mahasiswa datang, sudah 3 hari tidak makan. Udah, saya kasih aja. Tapi kata mereka, apa Prof tidak menyeleksi dulu? Benar nggak dia begitu? Enggak. Kalau mahasiswa datang sama saya mengatakan sudah 3 hari tidak makan, saya kasih uang.
Bahkan ada mahasiswa dulu itu, orang Flores, bayangkan dia datang sama saya, Prof, waktu itu hari 3 saya sudah 3 hari tidak makan. Gimana bisa? Saya tinggal di musola, katanya selalu saya dikasih makanan oleh jemaah. Tapi sudah 3 hari jemaahnya tidak kasih-kasih, katanya. Tidak bisa dibayangkan. Hanya apa, Abdullah? Mulai saat itu saya biayai anak itu sekolah. Sampai dia kuliah. Kamu harus selesai dalam waktu 4 tahun. Anak itu kuliah, dan sekarang sudah bisnismen dia. Coba hebatnya itu. Nah, ini menyantuni mereka yang tidak berkemampuan. Baik, itu yang pertama. Dan itu terus terang aja, kita harus menyukai pekerjaan-pekerjaan membantu orang lain itu dia. Dalam bentuk apapun. Apakah dalam tenaga, dalam uang, dalam apa. Baik. Pemberian kita kepada orang lain itu dia dibalas oleh Allah dengan lebih besar daripada itu. Betul. Hadis yang menarik itu dia, saya selalu pegang hadis itu. Wallahu fi aunil abdi, bahwa Allah senantiasa menolong hambanya, maka nala abdu fi auni akhihi. Sepanjang hamba itu menolong saudaranya. Itu dia. Iya. Itu prinsip itu penting. Menolong orang. Kemudian ada orang-orang hebat yang merendah-rendahkan orang lain. Tidak boleh itu. Apapun kedudukan kita itu, Abdullah, kita harus melihat orang lain itu punya kedudukan yang sama dengan kita. Apapun gelar yang kita miliki, ya, apapun gelar yang kita miliki, tidak boleh melihat orang lain itu rendah. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita berlaku orang yang sombong. Tidak boleh kita sombong. Saya ini punya darah biru. Apa kalian itu? Darahmu darah hitam semua, katanya gitu. Tidak bisa. Darah kalian darah merah, tapi aku punya darah biru. Nah, itu. Kalian itu manusia paling hina. Aduh, enggak. Kalimat itu, Abdullah, terus terang aja. Mudah-mudahan tidak akan pernah keluar dari mulut saya. Saya tidak pernah melihat orang itu hina. Saya hanya melihat orang itu dengan apa adanya. Karena apa? Kita melihat, walaupun kita dalam keadaan begitu, kita tetap tawadu sama orang. Yang saya terus saja lakukan itu, dia apa? Amalan saya itu apa? Ketika saya menjabat, saya menghargai orang di bawah. Menyayangi mereka. Ketika saya menjabat, saya memuliakan atasan saya. Itu paling enak, Nadia. Apa kata Nabi? Muliakanlah senior-seniormu. Kemudian sayangilah junior-juniormu. Itu jawabannya dia itu. Enak itu kalau hidup seperti itu, Nadia. Sayangilah mereka yang tidak memiliki, muliakanlah mereka yang memiliki. Muliakanlah orang-orang hebat, sayangilah orang-orang yang tidak punya kehebatan. Aduh, Nadia, nikmatin hidup kalau sudah begitu. Dan itulah membuat kita, Nadia, menjadi banyak sahabat, banyak teman. Itu yang kita lakukan. Karena itu maka kita berada pada posisi tinggi. Di atas kita ada orang lagi. Orang di atas kita, kita hormati dan kita hargai. Yang di bawah kita, kita sayangi. Sayang kita itu dengan kalimat yang baik, dengan ucapan yang baik. Walaupun kita tidak mampu memberikan materi kepadanya, Nadia. Apalagi, Nadia, pengalaman saya. Kalau saya memberikan bos hadiah, Abdullah apa dia bilang? Pak Tip, terima kasih banyak ya, saya sudah terima hadiahnya gitu. Itu saja kalimatnya. Tapi kalau yang dibawa kita kasih hadiah, Nadia, ya Allah, Bapak Prof, terima kasih banyak, saya sudah terima hadiahnya, semoga Bapak panjang umur, semoga Bapak murah rezekinya, semoga keberkahan selalu ada sama Bapak. Coba. Doa dari mereka yang hanya kita bantu, ala kadarnya aja. Cuma apa, Nadia? Untungnya mereka belum pernah berdoa. Semoga Prof Tip bisa kawin lagi. Itu yang belum pernah didoa. Tapi doa-doa yang lain itu, Nadia. Itu contoh kalau kita memberi kepada mereka yang di bawah. Karena mereka apa sih?
Itu saya kira Baik. jawaban dari apapun posisi kita, Abdullah, tidak boleh. Walaupun kita punya gelar hebat apapun, tidak boleh kita mandang rendah orang lain. Siap, Mereka siap. itu adalah hamba Allah. Baik ya. Yang harus kita sayangi, kemudian yang lebih tinggi posisi dari kita muliakan. Oke, Nadia. Baik ya Anda, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan 6:49 nah ya. Em, Iya, mungkin betul. bisa langsung closing statement ya. Nadia tadi mau bertanya apa? Saya Oh penasaran. Nadia, iya, ayo. dia mau tanya ya, Nah, apa namanya kan kalau di masa sahabat kan sahabat langsung metode untuk belajar hadis kan atau mengetahui hadis kan sahabat berdialog langsung, terus mendengar langsung dari Rasulullah, juga melihat langsung dan sebagainya. Nah, kalau untuk tabiin kecil ini bagaimana ya? Ketika beliau itu ingin memverifikasi atau benar-benar mengetahui ini hadis yang betul-betul bisa diterima atau tidak, itu seperti apa metodenya ya? baik. Ini Nadia belum tabiin kecil, sahabat kecil. Sahabat kecil, ya, yang Sahabat tidak kecil bertemu dengan. tabiin besar. Mm, Sahabat kecil itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang pada masa itu masih junior, dia masih mm, umurnya belum dewasa. Sahabat besar itu sahabat yang sudah usia dewasa bertemu dengan Rasulullah. mm, Karena pengertian sahabat itu Nadia, seseorang yang sudah bertemu dengan Rasulullah itu sahabat. mm. Di Iya. sahabat kecil itu sahabat yang ketika bertemu dan bergaul dengan Rasulullah masih usia sangat muda, Mm. masih junior lah gitu. Abdullah bin Unais tadi itu termasuk sahabat kecil ya? Termasuk dia itu eh, tabiin besar, Oh, tabiin besar. tabiin besar itu. Oh iya, iya. Ah, Baik ya. ah, jadi bagaimana cara mereka menerima itu? Mereka mendengar dari sahabat. Hmm. Kemudian kalau sahabat itu mengatakan, saya terima hadis ini dari si ini. Maka dia akan mencari orang yang menyampaikan hadis itu. Benar nggak dia menyampaikan hadis itu? Ini Hmm. yang mau dicari oleh mereka, Nadia. Bagaimana mereka meng-cross check antara hadis yang diterimanya dengan sumber yang sebenarnya menyampaikan hadis itu. Itu yang mereka lakukan. Jadi karena itu mereka mencari hadis kemanapun. Dan mereka menyebarkan. Bisa dibayangkan kalau sahabat datang ke tempat-tempat itu dan para tabiin besar tadi mendengar, mereka datang berkerumun mendengarkan apa yang mau disampaikan kepada kita ini. Itu salah satu cara jaringan hadis, jaringan menyampaikan hadis itu. Nah, itu. Jadi kita kita akan apa namanya mencari terus tentang itu. Saya kira itu, Nadia. Baik, terima kasih Ayahanda. Mungkin lanjut sedikit closing statement Ayahanda sebelum kita tutup. Baik, baik. Ingin saya sampaikan bahwa pada masa sahabat kecil dan tabiin besar, hadis itu berkembang pesat. Perkembangannya yang pertama, karena hadis-hadis yang mereka terima atau diterima oleh sahabat kecil, tidak langsung mereka terima, karena mereka harus cek dulu kebenarannya. Kemudian sahabat-sahabat kecil maupun tabiin itu juga menyampaikan hadis kepada tabiin yang lain. Sahabat kecil menyampaikan hadis kepada para tabiin besar juga menyampaikan hadis. Bayangkan sampai tahun keberapa tadi itu, sampai tahun ke-93 Hijriah. Sudah hampir 100 tahun kan? Dari tahun hijrah. Tahun hijrah itu, Nadia, tahun hijrah itu kan mulai Hijrahnya. apa namanya, setelah Nabi berada di Madinah itu kan, Nabi berada di Madinah itu 10 tahun. Hmm. Di 10 tahun berarti 83 tahun setelah hijrahnya Nabi, hadis berkembang terus. Itu saya kira yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Ibraya Ema atas waktu dan pencerahan yang diberikan di hari ini. Juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di hari Selasa berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Li, sehat?